Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat Anda yang nonton siaran ulangnya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan materi di video kali ini, saya ingin informasikan sekaligus mengajak Anda untuk bergabung di webinar yang saya adakan pada tanggal 1 Desember. Dan di sana kita akan mengupas tuntas tentang materi Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, di mana biasanya saya adakan ini secara offline. Kali ini saya akan adakan secara online, tapi durasinya sama, dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, insya Allah kurang lebihnya. Di sana akan dikupas semuanya terkait tentang LOA itu bagaimana, kemudian bagaimana caranya menerapkan LOA, juga akan membahas tentang luka batin, mental block, dan sebagainya, sehingga Anda dengan mudah untuk bisa mempraktekkan hukum LOA tersebut atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik tersebut. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Anda atau klik link yang ada di deskripsi. Kali ini saya akan bahas tentang LOA juga, masih basicnya LOA, supaya teman-teman tidak kaget dan tidak bertanya-tanya LOA itu apa dan bagaimana, terutama orang-orang yang baru belajar, terkhusus juga buat teman-teman yang merasa punya keinginan, punya hajat, namun tidak tahu bagaimana cara meraih hajat tersebut atau keinginan tersebut. Sebenarnya LOA ini adalah fasilitas dari Allah ya, fasilitas untuk kita sebagai manusia untuk mampu dan bisa meraih apa yang kita inginkan. Sekali lagi saya jelaskan basicnya LOA agar Anda tahu, kemudian Anda memiliki alasan mengapa Anda harus belajar LOA atau hukum tarik-menarik. Yang pertama, saya akan jelaskan secara dengan bahasa yang sangat mudah untuk Anda pahami. LOA itu sebenarnya adalah hukum alam ya. LOA itu adalah Law of Attraction atau hukum tarik-menarik bahasa Indonesianya. Jadi hukum alam sebenarnya berlaku untuk siapa saja, untuk semua manusia yang ada di bumi ini, di semesta ini. Dan bahkan percaya atau tidak percaya, semua orang itu menerapkan LOA, terlepas dia tahu atau tidak, dia mengerti atau tidak, dia paham atau tidak. Semuanya menerapkan. Untuk orang-orang yang sukses, dia pasti memenuhi komponen-komponen dari LOA. Sekali lagi, sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak mengerti. Nanti saya akan jelaskan komponen tersebut apa saja di dalamnya. Kemudian saya tadi mengatakannya hukum alam, ini fasilitas bagi saya. Fasilitas dari Allah untuk mempermudah manusia itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau hari ini Anda punya pertanyaan, mengapa doa saya belum terkabul sampai saat ini? Mengapa keinginan saya belum terwujud sampai saat ini? Mungkin Anda perlu untuk mengetahui serta mempraktekkan ilmu LOA ini. Dan LOA ini atau hukum tarik-menarik ini berlaku untuk siapa saja. Tidak perlu dia muslim, tidak peduli dia non-muslim, bahkan tidak peduli dia percaya agama atau tidak, percaya Tuhan atau tidak. Selama dia menerapkan komponen-komponennya, maka dia akan meraih apa yang mereka inginkan. Jadi sayang banget buat kita yang merasa diri kita beragama, merasa diri kita punya Tuhan, tetapi kita tidak menerapkan ini, ya, tidak memanfaatkan hukum ini. Sayang banget. Saya akan kupas ini perlahan agar Anda tahu, faham, kemudian Anda mempraktekannya. Hukum tarik-menarik ini adalah sebuah sistem dari Allah. Jadi kita manfaatkan. Sistem ini bekerja berdasarkan perasaan sebenarnya. Perasaan inilah yang memancarkan energi. Dan energi inilah yang dipancarkan oleh perasaan ini yang akan menarik hal yang serupa. Di dalam pembelajaran yang sering saya ajarkan, saya pecah menjadi 3. Ini komponen sebenarnya, komponen doa sebenarnya. Bahwasanya ternyata perasaan itu tidak terbangun dengan sendirinya. Perasaan itu terbangun karena sebuah data dari apa yang kita pikirkan dan dari apa yang sering kita ucapkan. Jelas di sini berhubungan dengan doktrin. Di sini berhubungan dengan sugesti apa yang paling banyak masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Simpelnya begini, Anda pasti pernah memikirkan sesuatu secara berulang, dan Anda pun mungkin tanpa sadar pernah mengucapkan sesuatu itu secara berulang. Katakanlah negatif di sini ya. Inilah yang menjadi jawaban mengapa hal-hal positif yang baru saja Anda inginkan itu tidak terrealisasi. Sebabnya karena masih di bawah sadar ini, di hati ini masih didominasi oleh hal-hal yang negatif. Sehingga perasaan itu mendaur ulang, keluarnya menjadi energi, dan energinya sudah pasti negatif, dan akhirnya menarik hal-hal negatif pula. Jadi kalau hari ini, baru hari ini nih, atau baru beberapa minggu atau beberapa bulan Anda menginginkan sesuatu, tetapi realitanya tidak terrealisasi, sebenarnya bisa ditebak.
Nah, inilah asiknya kita kalau kita belajar ilmu loa atau ilmu hukum tarik menarik. Sekali lagi, ini hukum alam. Ini berlaku pada setiap orang. Dan semua orang itu mempraktekkan loa. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Secara tidak sadar, yang mereka praktekkan tentang loa ini adalah ketika perasaannya negatif, mereka sebenarnya sedang praktek menarik hal-hal yang negatif yang merugikan dirinya sendiri. Contoh, misalkan, dia selalu memikirkan tentang kegagalan. Dia selalu mengucapkan tentang kegagalan. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sugesti-sugesti tersebut itu didapat dari masa lalu. Dan masa lalu itu berhubungan dengan circle. Kalau itu terus yang difikirkan, diucapkan, kemudian yang dirasakan, maka sejatinya dia secara tidak sengaja menarik hal-hal negatif itu hadir dalam kehidupannya. Ini mungkin bisa terjadi ke Anda sekarang ya. Nah, mulailah Anda berpikir mengapa hidup Anda sampai detik ini selalu bertubi-tubi hanya masalah demi masalah yang datang dalam kehidupan Anda. Simpelnya seperti itu. Jadi sebenarnya hukum loa ini untuk menarik hal-hal positif ini, kesimpulannya di mana nih? Kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menguninstall yang negatif di dalam pikiran bawah sadar kita atau di dalam hati kita. Dengan kata lain, reprogram atau memprogram ulang pikiran bawah sadar, sebut saja hati, diprogram dengan hal-hal baru yang positif. Kalau Anda mengatakan sulit, letak sulitnya ada di sini. Bagaimana memindahkan atau mengganti, lebih tepatnya, mengganti dogma lama dengan dogma baru. Letak sulitnya di sini, karena ada sesuatu yang akan bertabrakan secara prinsip di dalam hati Anda. Contoh misalkan, ketika saya mengatakan kepada Anda bahwa sebenarnya untuk mendapatkan uang, bukan cari uang ya, untuk mendapatkan uang itu sangatlah mudah. Saya yakin dogma lama di dalam hati Anda akan ikut andil berbicara di sini. Contoh kalimatnya, bentroknya, contoh kalimat yang menolaknya adalah, bisa jadi Anda mengatakan saya bohong. Bisa jadi langsung Anda mengatakan realitanya hidup saya sulit. Tidak semudah bicaramu Gus, untuk mendapatkan uang itu mudah. Itu penolakan. Saya pun sebenarnya maklum. Kenapa? Karena saya tahu bahwa yang berbicara adalah prinsip-prinsip lama atau dogma lama. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru bisa langsung diterima? Sementara dari dulu-dulunya sampai sekarang mungkin yang menumpuk di dalam bawah sadar Anda adalah penilaian terhadap uang itu bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ini hanya sekedar asumsi, sekedar perkara asumsi atau pendapat atau penilaian, sangka. Dan hati-hati bahwa Allah pernah mengatakan ana indodoni abdibi, bahwa aku bagaimana sangka hambaku. Jadi ketika sangka hambanya, ya kita sebagai manusia ini negatif, dia akan mendapatkan negatif. Tapi kalau sebaliknya sangkanya adalah hal-hal positif, maka dia akan mendapatkan hal-hal positif pula. Coba perhatikan. Sebenarnya Anda pun tidak selalu mengalami hal yang negatif, hal yang buruk. Anda juga pernah mengalami hal-hal yang positif. Sadar tidak sadar bahwa sebenarnya hal positif sekecil apapun yang Anda dapatkan itu adalah manifestasinya Anda. Anda pernah memikirkannya sebelumnya, Anda pernah mengatakannya sebelumnya, Anda mungkin pernah merasakannya sebelumnya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pernah ya mendengarkan kalimat motivasi ini bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Pada dasarnya semuanya by design. Desain dari pikiran manusianya, desain dari perasaan manusianya, kemudian Allah wujudkan. Nah, dalam hal ini kalau kita tidak pintar-pintar belajar, maka yang akan muncul adalah kita akan mengandalkan pikiran dan perasaan kita. Sebentar, saya akan sampaikan supaya Anda tidak berpikir demikian. Bahwa di sini sebenarnya pasti ada peran Allah. Mengacu tadi pada kalimat yang Allah sampaikan bahwa aku bagaimana sangka hambaku, kata Allah. Ya, peran Allah di mana di sini? Kalau semuanya hanya bisa diukur, bisa diwujudkan dengan pikiran dan perasaan. Peran Allah sangat jelas di sini. Bahwa kita yang bersangka-sangka, maka Allah yang akan wujudkan. Kita punya pemahaman sebagai muslim, kita punya pemahaman bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bergerak, hidup dan mati tanpa izin Allah. Tanpa seizin Allah. Itu tidak ada. Nah, di mana letak izin Allah? Allah hanya akan mengizinkan apapun yang kita sangkakan. Perhatikan ucapanmu, perhatikan pikiranmu, dan perhatikan baik-baik perasaanmu. Karena semua yang hadir dalam hidupmu adalah yang pernah Anda pikirkan, ucapkan, dan Anda rasakan. Tidak ada yang terjadi kebetulan di dunia ini. Kesimpulannya dari law of attraction ini apa?
kesimpulan dari hukum alam ini adalah berbicara tentang energi. Energi yang kita keluarkan akan menarik hal yang serupa. Kalau kita lebih dominan memikirkan kesedihan, kemarahan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, maka sejatinya kita sedang menarik itu semuanya hadir dalam hidup kita. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang hanya fokus pada kebaikan, dia berbagi, dia bersyukur, dia menerima setiap kejadian yang sudah Allah berikan padanya, maka sejatinya dia sedang menarik lebih banyak lagi hal-hal yang baik, yang positif. Jadi, apapun doamu, sebenarnya doamu itu sedang dikabulkan ketika Anda mengeluarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memikirkan sesuatu, dan merasakan sesuatu. Itu sejatinya doa kita sedang dikabulkan, hanya saja belum sampai kepada kita. Maka sebenarnya orang-orang bijak, orang-orang sukses itu sangat berhati-hati merasakan sesuatu. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang sudah belajar ilmu pengembangan diri, apapun bentuknya, dia akan menjaga circle-nya. Artinya, dia hanya akan berkumpul dan menyerap energi-energi positif. Karena circle itu juga menjadi penentu. Ya, dimana kita bergaul, disitulah kita mendapatkan pola pikir. Jadi kalau kita pergaulannya baik, positif, maka kita akan mendapatkan energi yang positif pula. Tapi begitu juga sebaliknya. Semisal Anda malah circle-nya yang negatif, maka Anda akan menarik hal-hal negatif itu datang dalam kehidupan Anda, mempengaruhi pola pikir Anda. Apapun yang Anda pikirkan akan berubah menjadi perkataan, dan apapun yang Anda katakan akan berubah menjadi sebuah tindakan, dan apapun yang Anda kerjakan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan tersebut akan mencerminkan dan menjadi karakter dalam hidup kita. Dari karakter kita jadilah nasib kita. Apapun yang Anda pikirkan, maka itu yang akan Anda dapat. Jadi, yang harus diperbaiki pertama kali adalah pikiran. Pikiran terbagi menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Akal dan hati. Ini juga pikiran, tapi disebutlah pikiran bawah sadar. Kalau Anda suka dengan video ini, kalau Anda merasa sadar dengan video ini, saya akan lanjutkan pemahaman tentang dua pikiran yang unik yang menjadi magnet dalam diri manusia. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.